Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dewi Ayu Fitri Cahyani dari kelas Fase F11-1 yang akan menjelaskan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Di sini teman-teman sudah ada yang tahu belum nih apa itu pernikahan? Kalau teman-teman belum tahu, aku bantu jelasin ya. Jadi, makna dan ketentuan pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis adalah pernikahan atau nikah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau al-damu, kumpulan atau al-jamu, atau hubungan intim, al-wat'u. Nikah secara syariah akad yang memperbolehkan atau halal hubungan dengan menggunakan kata anhaktuka atau menikahkan, zawajtuka mengawinkan, atau terjemahan dari keduanya. Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, materi selanjutnya ada hukum pernikahan. Atau ada mubah, wajib, sunnah, makruh. Mubah adalah seseorang melakukan pernikahan, hukumnya boleh atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Sunnah apabila seseorang telah memberi mahar dan penghidupan kepada calon istri, akan tetapi mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Wajib adalah apabila seseorang sudah mampu membayar mahar dan memberi nafkah dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Makruh apabila seseorang belum mampu melakukan pernikahan tetapi mampu mengendalikan diri dari tuntutan nafsu. Materi selanjutnya ada dalil nikah tentang pernikahan. Yang pertama ada pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Dalam surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua ada pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Yang ketiga, dengan pernikahan, Allah memberikan kemampuan dalam surah An-Nur 24 ayat 32. Yang keempat, ada pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang yang secara sempurna. Dalam surah Ar-Rum ayat 21. Yang kelima ada pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dalam surah Az-Zariyat 51 ayat 49.
Selanjutnya adalah proses pranikah dalam Islam. Meminang khitbah adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melakukan pernikahan. Meminang merupakan babak awal pernikahan menurut agama dan adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan mahram sendiri, bukan juga perempuan yang masih dalam iddah, dan perempuan yang telah dipinang oleh orang lain muslim. Yang selanjutnya ada mas kawin atau mahar. Mas kawin atau mahar adalah pemberian yang wajib diberikan seseorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Memberikan mahar hukumnya wajib berdasarkan surah An-Nisa ayat 4. Jumlah mas kawin yang wajib dibayar ditentukan oleh wali atau perempuan itu sendiri dengan seizin walinya. Mas kawin boleh dibayar dengan berbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu sesuai kesepakatan bersama. Materi selanjutnya ada rukun nikah. Rukun nikah menurut calon suami, persyaratannya yaitu untuk calon suami ya maksudnya. Yang pertama, Islam, sudah baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki yang sejati dan berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Calon istri juga ada persyaratannya yaitu Islam, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, berperempuan sejati, dan berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi jangan nikah dini ya. Maksudnya nikah di bawah umur. Selanjutnya, persyaratan menurut wali calon istri. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Selanjutnya, menurut ulama Syafi'iyah yang sah menurut proses akad nikah dalam menjadi wali, yang pertama bapak kandung, bisa juga kakek, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan juga bisa, anak saudara tiri laki-laki, keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan yang terakhir hakim. Dalam rukun nikah ada juga kita harus mendatangkan minimal 2 saksi. Disaksikan dengan ramai orang juga boleh. 2 saksi maksudnya itu seorang laki-laki calon suami itu harus dapat mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah.
Kehadiran saksi ini menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuannya, kehadiran dua orang saksi ini di samping untuk mengetahui keabsahan proses dari akad nikah tersebut, juga untuk memberikan persaksian bahwa seorang calon suami laki-laki adalah seorang jenaka, duda, atau sudah beristri. Kalau sudah beristri, belum melebihi dari 4 orang wanita. Selanjutnya ada sigat atau redaksi ijab dan qabul. Ijab adalah seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Syarat wajib ijab yaitu yang pertama ada menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa Arab juga boleh yang bisa juga nih, kalau yang nggak bisa diterjemah. Yang kedua, menggunakan kata ankahtuka, saya kawinkan, saya nikahkan, anhaktuka, saya nikahkan, atau zawajtuka, saya kawinkan. Tidak sah jika menggunakan kata selain dua kata itu. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Tidak dibatasi waktu tertentu, seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang terakhir, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang kedua yaitu syarat qabul. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa juga diterjemah bagi yang belum bisa atau tidak bisa bahasa Arab. Berarti hampir sama ya dengan syarat ijab. Yang kedua, menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Yang ketiga, bukan merupakan kata sindiran. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya. Yang kelima, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketujuh, menyebut nama bakil istri. Yang kedelapan, tidak diselangi dengan perkataan lain. Berarti hampir sama ya syarat ijab dan syarat qabul, cuman ada beberapa poin-poin yang beda. Baiklah, selanjutnya adalah walimatul ursi. Walimatul ursi apa itu? Adalah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Tujuannya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kelancaran dalam proses akad nikah dengan selamat dan lancar. Juga untuk memberitahu khalayak ramai bahwa telah dilakukan atau benar-benar dilakukan proses akad nikah. Hukum melakukan walimatul ursi adalah sunnah
artinya bagi yang mampu melakukannya akan memperoleh pahala. Materi selanjutnya adalah talak atau perceraian, hal-hal yang bisa memutuskan ikatan pernikahan, yaitu salah satunya adalah talak. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan ucapan talak, baik secara terang-terangan atau sarih maupun secara kiasan atau kinayah dari pihak suami kepada istri. Talak dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri untuk pertama kalinya, sehingga suami boleh rujuk kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama belum masa iddah dengan tanpa akad nikah baru. Yang kedua ada talak bain, yaitu talak 3, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali sebelum adanya akad nikah baru. Yang materi selanjutnya ada hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Li'an. Kalimatnya masih samar-samar ya mungkin di kalian. Li'an asumpah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya. Duh, serem banget nih. Berzina. Suami yang menuduh istrinya berzina dan suami yang tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim, dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan laknat, kutukan Allah siap ditimpahkan kepada diriku apabila tuduhanku itu dusta. Apabila sumpah li'an seorang suami dibenarkan oleh hukum, berlakulah hukum rajam terhadap istrinya, yaitu seorang istri dilempari dengan batu sampai mati. Serem banget ya, jadi jangan coba-coba untuk berzina. Habis itu ada materi tentang zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Seperti suami itu berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Ungkapan ini merupakan bentuk talak ya guys, talak secara kinayah, talak secara tidak terang-terangan. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkan dengan mentalak istrinya, seorang suami wajib membayar kafaraat dan haram menggauli istrinya sebelum kafarat dibayar. Materi selanjutnya ada macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Pernikahan semahram. Mahram adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki mahram. Ada 3 macamnya nih. Yang pertama ada mahram karena keturunan, yang kedua ada
karena perkawinan dan mahram karena sepersusuan. Yang kedua ada pernikahan sigar. Nikah sigar adalah pernikahan silang. Artinya, seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki lainnya. Pernikahan selanjutnya ada pernikahan tahlili. Nikah tahlili adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dan tujuannya agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah bercerai dengan talak bain kubra, talak 3 setelah habis masa iddah. Ada juga pernikahan mut'ah. Nikah mut'ah disebut juga dengan nikah kontrak. Pernikahan ini hukumnya haram karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi dengan waktu tertentu. Juga pernikahan ini memperlakukan seorang wanita seperti barang. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, prinsip sakinah, mawadah, warohman. Sakinah secara bahasa berarti tentram. Mawadah secara bahasa berarti cinta kasih, dan rahman berarti kasih sayang. Istilah tersebut menggambarkan bahwa batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual semuanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Yang kedua ada prinsip muasyarah bil ma'ruf atau berperilaku secara sopan dan beradab. Seorang suami terhadap istri bergaul dalam kehidupan sehari-harinya dengan sopan dan santun. Keduanya saling memuliakan dan menghormati sehingga terwujudnya suasana kehidupan yang sakinah, mawadah, warohman. Dan jangan terjadi sebaliknya. Seorang suami memandang istri sebagai manusia yang derajatnya di bawah seorang suami, sehingga dia memperlakukan istrinya seenaknya saja atau semaunya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip musawamah atau kesejajaran untuk saling melindungi. Setelah seorang laki-laki melakukan ijab dan qabul dalam akad nikah, sudah mulai berlaku prinsip musawamah, yakni prinsip kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Karena seorang suami dan istri bagaikan sebuah pakaian. Sosit banget ya kalimatnya. Prinsip ini perlu diterapkan mengingat hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis apabila keduanya saling melengkapi, melindungi,
Selanjutnya ada prinsip musyawarah, saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi secara baik. Jadi dalam rumah tangga kita harus berkomunikasi dengan baik. Dengan prinsip musyawarah ini di antara suami dengan istrinya secara baik, setiap ada persoalan atau untuk memperoleh penyelesaian terbaik, suami istri harus melakukan musyawarah karena supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi menjadi fatal. Tidak ada persoalan yang tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, tetapi tetap harus berhati-hati karena Khalifah Umar bin Khattab mengibaratkan ikatan seorang suami dengan istri bagaikan seutas benang yang mudah putus. Karena itu, antara seorang suami dengan istrinya harus saling melengkapi, saling menguatkan, saling menghormati, saling berkomunikasi secara baik agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohman. Materi selanjutnya ada hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman jiwa kita. Yang ketiga, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan biologi secara sah dan halal, dan juga dapat memperoleh keturunan yang sah, dan yang keempat, dapat membentuk keluarga yang islami. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.